di Indonesia pun macam itu juga. Jadi kalau kamu kepingin masuk ke Malaysia, sebaiknya ditunda dulu atau sabar-sabar dulu lah. Kalau ada pekerjaan meskipun sedikit di kampung ataupun di negeri sendiri, lebih baik disyukuri aja ataupun dikerjakan dulu, walaupun pekerjaan itu tak pantas dengan pekerjaanmu. Yang penting ada pemasukan, setidaknya ada pemasukan meskipun sedikit. Tapi saya cuma kepingin berpesan sama kawan-kawan yang ada di Indonesia yang kepingin masuk itu ke Malaysia itu, ingin berpesan jangan jangan coba-coba ikut jalan gelap ya teman-teman ya. Saya cuma berpesan saja, kasihan juga kamu itu kalau lalu belakang itu risikonya banyak ya teman. Risikonya banyak itu dikarenakan kalau kamu contoh kamu masuk ke Malaysia, kalau musim sekarang ini kan musim lockdown, musim musim COVID macam ini, nggak semuanya pekerjaan itu dibuka, seperti pembinaan pun kurang dibuka macam itu, nggak semua dibuka. Ini serupa dengan saya, punya bos pun masih belum berani buka tempat kerjanya, meskipun kerja sih banyak, alhamdulillah kerja banyak, tapi cuma cuma pekerjaan itu memang nggak tahu kapan ya dibukanya ya. Jadi yang ada di Indonesia bersabar dululah, jangan coba-coba masuk dulu untuk sementara ini, menunggu kabar beritanya. Kalau memang COVID itu nanti di Indonesia sudah habis, di Malaysia sudah habis, ataupun seluruh dunia sudah tak ada kabar-kabar, tak ada klaster, kes-kes lagi, mungkin pemerintah Indonesia dan Malaysia mungkin akan segera membukakan tempat kerja itu ya teman-teman. Jadi saya cuma berpesan jangan coba-coba lalu belakang masuk ke Malaysia, karena risikonya itu banyak ya teman-teman ya. Lebih baik lain kali ataupun suatu saat kalau ada lowongan ataupun kepengen masuk ke Malaysia, lebih baik masuk resmi ya teman-teman ya, sepertinya cooling visa lah apa macam itu. Kalau kamu kepengen masuk ke Malaysia, biarlah kawan-kawan kita yang ada di Malaysia ini yang masih belum balik, kemungkinan yang masih belum balik ini ada sesuatu yang ditunggu ya teman-teman, termasuk ya dokumen kita ada yang masa penyambungan ya teman-teman. Kemungkinan kalau dia dokumennya sudah disambung, ada yang memilih balik juga ya teman-teman, sebab di sini pun masih belum tentu kapan yang bisa dibuka macam itu, sebab klasternya itu makin naik ya teman-teman. Jadi yang kawan yang berada di Indonesia itu ya lebih baik ya sabar-sabar dulu, lebih baik mencari lowongan pekerjaan. Kalau kamu berada di kampung-kampung, insya Allah tak berat sangat ya teman-teman. Kalau kamu ada di kampung sendiri ataupun berada di kepulauan, termasuk saya orang berasal dari kepulauan, seandainya saya ada di kampung itu, insya Allah setakat makan ya mudah-mudahan bisa mendapatkanlah pekerjaan setakat makan ya teman-teman. Tapi bagi yang kawan kepengen masuk dari belakang itu ya jangan ya teman-teman. Kalau boleh ya berpikir 2 kali ataupun berpikir 3 kali. Sebab risikonya banyak. Nomor 1 sekarang ini ya, di Indonesia musim gelombang besar ya teman-teman ya. Musim gelombang besar, jadi risikonya itu banyak. Yang kedua, di seluruh Malaysia, di perbatasan-perbatasan ataupun di pantai-pantai ya teman-teman, dijaga ketat sama pemerintah di sini.
macam itu. Jadi kamu harus berpikir 2 kali. Jadi kalau kamu kepengen cepat-cepat ke Malaysia memilih jalan belakang, menurut saya lebih baik ditunda dulu ya teman-teman, karena itu memang risikonya banyak. Tapi bukan saya bukan menghalangi seseorang, itu bukan hak saya, cuma saya kepengen menjawab yang tadi malam di Facebook banyak orang bertanya kapan ya bisa ke Malaysia, kapan bisa normal kembali. Kalau masalah itu ya saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau kemungkinan ini kan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia, kemungkinan pemerintah kita ataupun Perdana Menteri Malaysia mungkin suatu saat akan membukakan pintu-pintu pekerjaan untuk orang-orang luar, untuk pekerjaan yang kasar-kasar ini ya teman-teman, termasuk kontraktor, termasuk kilang-kilang, kemungkinan ada ya teman-teman. Tapi itulah pesan saya, harus buat dokumen yang resmi ataupun jalur yang baik ya teman-teman. Itu saja pesan saya ya teman-teman. Lagi yang yang menanyakan pekerjaan itu, yang di sini yang kamu dengar katanya sudah dibuka pekerjaan. Tidak semuanya dibuka ya teman-teman, itu ada tahap-tahapannya ya kerjaan itu ya teman-teman. Kemungkinan ada macam repeh rumah sedikit-sedikit, tinggal 2% ataupun 30% mungkin dia disiapkan, mungkin dia dapat kelulusan ya teman-teman. Kalau kontrak di Kuala Selangor ini yang saya dengar daripada kawan-kawan juga masih belum dibuka ya teman-teman, masih belum dibuka. Jadi yang pekerjaannya masih belum dibuka ya. Yang sabar-sabar aja ya teman-teman. Yang penting kita bisa sehat, selamat, jaga kesehatan. Dan lagi kalau kamu dalam satu tempat itu dalam masa kesusahan ya kongsi-kongsilah dulu sama kawan-kawan kamu setekat makan, ataupun ada bantuan dari bos-bos kita yang kita ikutin kerja itu ya alhamdulillah. Kalau ada bos kamu yang bisa membantu setekat makan untuk kamu, tapi kamu jangan pusing ya teman-teman. Jangan tidak boleh menyalahkan siapapun ya teman-teman. Ini semuanya ya, ini bukan penyakit daripada buatan manusia ya teman-teman. Ini seluruh dunia memang macam ini ya teman-teman. Jadi nggak usah banyak mengeluh, apa yang ada kita syukurin aja ya teman-teman. Dan lagi saya mau berpesan sama anak-anak muda yang berada di kampung saya. Sebelum kamu pergi merantau, kamu pikirkan dulu, ataupun kalau kamu masih ada pekerjaan di Indonesia ya teman-teman, jangan ditinggal. Walaupun hasilnya itu tak seberapa, untuk sementara ini menurut saya lebih baik disyukuri ataupun dijalankan pekerjaan itu meskipun gajinya sedikit ya teman-teman. Jangan ikut perkataan orang lain, oh begini di Malaysia begini. Nggak semuanya macam itu ya teman-teman. Ada juga mungkin ada, sebab orang ke Malaysia itu ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung ya teman-teman. Cuma kita aja yang macam mana ya, harus bersyukur. Walau macam manapun harus bersyukur ya teman-teman. Tapi kalau kamu datang ke Malaysia, jangan salah memilih teman, jangan salah memilih kawan ya teman-teman. Perbanyaklah kamu perbanyaklah kamu mencari kawan ataupun teman, sahabat, asal teman kamu yang kamu ikutkan itu
jalannya lurus ya teman-teman. Jangan ikut teman-teman yang istilahnya perjalanannya bengkok, bukan bengkok karena cacat ya teman-teman, macam itu. Kalau perjalanannya itu istilahnya lurus, insya Allah kamu ikut lurus, macam itu ya teman-teman. Kalau kawan kamu itu baik, insya Allah kamu jadi orang baik ya teman-teman. Tapi kalau begitu juga kalau kamu ikut orang yang tidak baik ataupun sering menipu orang ataupun sering mencuri apa-apa, kamu mesti terlibat macam itu. Jadi jangan salah memilih teman, jangan salah memilih kawan ya. Ya teman-teman, kalau kamu yang tak pernah merantau ataupun tiba-tiba merantau macam itu, berkumpullah dengan orang-orang yang baik-baik ya teman-teman ya. Saya cuma itu pesan saya ya sama kamu ya teman-teman. Kalau mau berangkat ke Malaysia jangan terburu-buru. Ya, jagalah keluargamu. Ya teman-teman, hormati orang tuamu. Jagalah keluarga kakak beradikmu. Jagalah jiran-jiran kamu ataupun tetangga-tetangga kamu. Hormatilah mereka. Kalau itu orang itu lebih tua ataupun lebih tahu ataupun lebih pengalaman daripada kamu harus menghormatinya ya teman-teman. Jangan ikuti kata orang kalau orang itu ingin menjerumuskan ke jalan tidak benar ya teman-teman. Kamu harus mengikuti apa kata hatimu kalau itu memang benar, tidak melanggar agama ataupun tidak melanggar hukum negara. Itu patut kamu ikuti ya teman-teman ya. Sebab sekarang banyak teman-teman kita yang istilahnya pergaulannya itu terlampau bebas sangat ya teman-teman. Jadi macam apa ya, di dalam pikirannya itu mungkin hanya dunia ini milik dia saja ya teman-teman, ataupun dunia ini cuma tinggal satu hari saja. Jadi kamu harus berpikir panjang ya teman-teman ya, sebelum kamu menikah ataupun memutuskan sesuatu ya. Jadi kamu harus memikirkan dulu ya teman-teman ya. Jadi yang tadi malam menanyakan tentang kapan bisa mau masuk Malaysia itu ya, jawabannya masih belum tahu ya. Karena di sini masih musim PKP ke apa, musim PPKM macam itu. Di Indonesia pun macam itu juga, masih klasternya masih banyak, Indonesia, Malaysia. Jadi yang berada di kampung ya sabar-sabar aja dulu. Kalau masalah kawan-kawan saya yang pisahnya sudah mati 1 bulan 2 bulan, mungkin lain kali kalau ada pembukaan di Indonesia Malaysia sudah normal, kemungkinan bisa masuk lagi ataupun bisa dihubungi agennya ataupun bosnya yang ada di Malaysia, caranya macam mana mau masuk ya teman-teman. Jadi apa ya, lebih baik menurut kawan saya, lebih baik di negeri sendiri daripada di negeri orang. Ya memang betul ya teman-teman. Tapi banyak orang yang memilih bertahan, banyak orang yang memilih balik kampung ya. Ada yang bertahan itu memilih bukan karena apa ya teman-teman, ada memilih masa penyambungan dokumennya masih belum keluar, makanya dia masih belum pulang. Ada yang mau pulang nggak punya uang ya teman-teman ya. Itulah antara itulah yang kenapa orang itu tak pulang ya. Katanya di Malaysia masih belum dibuka pekerjaan. Kemungkinan orang itu nggak punya uang mau pulang, ataupun masa penyambungan dokumen ya teman-teman. Seperti saya masih penyambungan dokumen ya, nggak bisa pulang macam itu. Cuma alhamdulillah yang penting
saya bisa sehat dan kawan-kawan bisa sehat. Alhamdulillah, yang penting saya bisa ada yang bisa saya makan di sini ya teman-teman ya. Kalau kamu kekurangan, contoh kekurangan makanan, berkongsilah sama kawan-kawan kamu. Itu di kawan kamu yang dalam satu tempat itu, anggaplah itu kira saudara kamu sendiri. Kamu harus menghormati, saling menghormati sama kawan-kawan. Sebab apa? Uang itu memang kata orang tidak bersaudara. Kalau kita tak pandai itu, uang bisa membawa kita binasa juga ya teman-teman ya. Kalau kita tak pandai menyikapi namanya uang. Memang banyak orang mengatakan untuk apa harta, untuk apa uang. Memang betul ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada uang, kita hidup berkeluarga memang pikiran itu pusing. Memang pusing ya teman-teman. Jadi berusahalah semampu kamu, asalkan uang kamu itu yang kamu cari itu uang, katakan uang halal ya teman-teman. Karena itu walaupun sedikit penghasilan kita tiap hari, asalkan uang itu halal, dia memang membawa keberkahan ya kawan-kawan. Dan lagi saya mau pesan, kalau kamu ada rezeki, kalau ada tetangga kamu ataupun kawan sahabat kamu yang kurang mampu, istilahnya nggak ada dia mau makan susah, kadang-kadang mau beli barang, kalau kamu ada kelebihan sedikit, nggak usah menunggu kaya ya teman-teman untuk berbagi ataupun menolong kawan kamu macam itu. Siapapun dia, kalau berada di satu tempat dengan kamu, kawan kamu lapar, kamu perutnya kenyang, tapi kamu masih ada simpanan uang meskipun sedikit, kamu harus menolongnya. Itu kawan kamu itu ya teman-teman, kamu harus menolongnya. Karena kalau di dalam satu tempat itu, menurut saya tak kisahlah orang manapun, kalau Indonesia sudah nyata sama-sama asal Indonesia, orang Bangladesh kah, Pakistan kah, Nepal kah, siapapun dia, kalau berada di satu tempat kumpul sama kamu, kamu lihat itu orang itu agaknya lapar, nggak bisa makan, kalau kamu masih ada uangnya sedikit kah, kamu harus menolongnya ya teman-teman ya. Berkongsilah makanan ataupun rezeki itu di masa-masa ini, karena semuanya orang sudah tahu nggak bisa kerja ya teman-teman. Meskipun orang itu suatu saat tidak bisa membalas dengan kamu, ada orang lain yang bakal membalasnya ya teman-teman. Jangan pernah pelit bersedekah, jangan pernah pelit berbagi. Paling tidak mempunyai berkongsilah pendapat dengan teman-teman kamu, mana yang lebih baik, dipertimbangkan, ikut yang baik, jangan ikut yang salah. Apa pendapat teman kamu? Pendapat teman kamu kalau jurusannya baik, kamu ikuti. Kalau teman kamu pendapatnya salah, jangan diikuti ya teman-teman. Karena itu bakal menjerumuskan kamu ke jalan nggak benar ya. Begitu juga ya teman-teman ya, yang kamu berada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di kampung di mana-mana ya teman-teman, saya hanya